Seperti biasa, kau berendam di secangkir kopi dalam sauna asap kereta. Sunyi pun menghampiri. Siapa? Ini teman ketidakpastian. Benar, memang melamun mendatangkan keraguan. Puisi yang berjudul Tidak Ada Sapu di Kain Kafan, karya Ahmad Khairul Amin, mungkin bisa mencerminkan sikap para pemuda Gen Z yang kebanyakan terlalu takut dan overthinking terhadap menciptakan peluang dan masa depan mereka sendiri. Padahal, hal itulah yang membuat mereka tertinggal dan menjadi basi. Sebaliknya, marilah bergerak dan buat aksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perdana bersama saya Mas Aril Harom di podcast AMD Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lebih jauh tentang masa depan. Tapi sebelum itu, saya tidak akan berbicara sendirian karena tidak asik. Nah, langsung saja kita sapa rekan saya. Assalamualaikum Mas Faris. Alhamdulillah, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah, kita akan ada podcast ini ya. Jadi kita akan mengangkat tema Fight to Overly Setuju. Maksud apa aja sih yang membuat para pemuda kita itu terlalu takut dan overthinking terhadap masa depan mereka sendiri. Padahal Mas Faris kalau dilihat-lihat ya semuanya ya baik-baik aja, fine aja gitu. Gimana menurut sampean? Gini deh, sekarang itu kan kebanyakan deh ya para pemuda ya seperti saya juga lebih bertanya ragu-ragu gimana gitu. Gimana? Gini contohnya itu gini. Aku ben iki kerja apa ya? Aku ben iki dadi apa ya? Bingung gitu loh. Padahal di Al-Qur'an sudah tertera jelas gitu. Yang berbunyi gini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Kalau nggak salah Quran surat 6 kan? Nah, baru saja Mas Faris kan Ramadan ya dikaji sama Ustaz saya. Kalau nggak salah artinya gini, boleh saya jelasin? boleh. Wa ma min dabbatin fil ard, tidak ada satupun hewan di muka bumi ini illa ala wajhi rizqa, kecuali rezekinya telah ditetapkan oleh Allah. Jadi kesimpulannya hewan saja Mas Faris ya, itu ya sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Apalagi kita sebagai manusia. Jadi ya nggak perlulah kita terlalu takut, overthinking terhadap masa depan kita sendiri yang sudah dijamin oleh Allah. Terjamin. Betul kan? Nah, Alhamdulillah masih ingat guys. Nah, untuk Mas Faris sendiri nih, ada nggak sih tips-tips untuk meraih masa depan tanpa rasa takut? tentu ada. Ada dong ya? Coba dong di-share ke Jadi gini guys, tips untuk menjadi masa depan kita agar lebih baik itu ada 3. menjadikan masa depan lebih baik. Ada 3. Ada 3 ya? Yang pertama kita harus berani mencoba, Mari mencoba. dan yang kedua kita harus bekerja keras, Keras. dan yang ketiga kita harus berdoa dan bertawakal. Tiga ya? Ya. Pertama tadi berani mencoba. Berani mencoba. Maksudnya gimana? Konteksnya gimana? Gini deh, kenapa kita harus berani mencoba? Kenapa? Karena dengan mencoba kita bisa menemukan, belajar, membangun kesempatan untuk berhasil gitu loh. Kesempatan untuk berhasil. Iya, mungkin pemuda kita itu kurang berani mencoba ya. Nah. Karena kemarin itu pernah saya baca di Google ya. Iya. Badan Pusat Statistik Indonesia itu mencatat tahun 2023 kemarin, baru kemarin itu tercatat 14,31% pemuda di Indonesia itu pengangguran sekali. Iya, Salah. Jaya. Masalah kan ya? Salah. Ya mungkin kenapa? Karena tidak berani mencoba. Mungkin juga karena minder juga Rin. Minder tuh. Maksudnya gimana? Kan nyambung ya? Minder, berani mencoba. Tak koneksi gitu. Gimana? Karena kebanyakan ya orang sekarang itu minder dengan gelarnya Rin. Maksudnya? Contohnya tetangga saya gitu ya. Kemarin itu dia mendapat peluang pekerjaan, ditawari kerja sebagai pabrik pelindung nih. Ya. Tapi dia nggak mau ambil, gengsi gitu loh. Gengsi dengan gelarnya. Itu baik-baik aja. Benar. Karena sebagai itu baik, halal dan bisa mendapat pengalaman. Apa yang nggak diambil gitu loh. Itu kesempatan. Nah, kalau dia nggak mau ambil ya udah dia respect di level itu aja nggak bisa meningkat gitu loh. Apalagi di zaman medsos ini yang intens ini sebenarnya. Orang kerja aja guys, itu pasti diomongin loh. Apalagi yang nggak kerja. Apalagi yang nggak kerja, jadi kan ya ribet ya. Mendingan kita kerja lah, sama-sama diomongin, sama-sama digibain. Gimana hasil dan karyanya. Oke, terus lanjut.
Yang kedua ya, Hah? bekerja keras, Ril. Bekerja keras. Konsisten juga. Di sini nggak ada itu. Kamu sebut. Ini Ril gini. Bekerja keras itu pasti, tapi konsisten itu yang paling penting. Penting ya. Nah, Gini Ril, jika kita sudah memutuskan suatu bidang, kita harus menjadi orang konsisten, Ril. Karena itu kunci keberhasilan yang sebenarnya. Gitu. Karena tidak peduli seberapa lama kamu melangkah, selama kamu terus konsisten, kamu akan sampai pada tujuan. Nah, gitu. Oke, masuk akal dan saya suka itu. Terus terakhir Berdoa tentunya, berdoa dan bertawakal. kalau berdoa itu gimana Mas Faris? Capek Mas Faris. Males kan? Males kita. Gimana gitu? Kenapa? Iya, kalau orang ya, Ril, bekerja keras nggak mau berdoa, itu namanya sombong, Ril. Belum. Nah, kalau orang berdoa nggak mau bekerja keras itu namanya stupid. Masa ya berdoa mulu, ya Allah minta ini, ya Allah minta ini, tapi nggak ada bekerja keras. Sama aja bohong ya. Nah, itu. Iya, iya. Jadi itu sudah satu paket Satu gitu. paket ya. Bekerja keras dan juga Ya, berdoa. mungkin karena dengan berdoa itu guys, bukan sekarang Mas Faris. Ya. Mungkin di masa depan kita akan menikmati doa-doa yang kita panjatkan, doa yang kita Kita gitu, Ril. Gitu ya. Jadi ada tiga ya kesimpulan. Ketiga. Pertama berani mencoba, kedua Bekerja keras, konsisten, ya. dan yang terakhir itu Berdoa dan bertawakal. Dan untuk try to always future, kamu harus make yourself worth your future. Penerbangan menuju masa depan tanpa rasa takut. Jadikan dirimu layak untuk masa depanmu. Oke, tepuk tangan kita semua. Dan terima kasih telah menemani saya pada podcast ini. Dan untuk teman-teman juga terima kasih telah menyaksikan podcast kami dengan seksama dan perlu diterapkan ya guys. Oke, sekian dari saya. Saya Mas Aril Harom pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.